Samuel pasalnya yang kelima ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih. Bagaimana kondisi Ibu, Bapak, Saudara? Semoga tetap fit, semoga tetap sehat, semoga tetap segar dan bugar, siap menerima berkat yang baru di hari yang baru ini. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernah dengar kecap nomor 2? Apa-apaan sih Pak Surya ini? Masa ada kecap nomor 2? Semua kecap itu pasti mengaku sebagai kecap nomor 1. Semua kecap akan dipromosikan sebagai kecap yang terenak. Ya, betul, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, tidak ada memang kecap nomor 2. Semua kecap nomor 1. Tetapi bagi Ibu Bapak Saudara yang terbiasa memasak, Ibu Bapak Saudara yang terbiasa di dapur, kita akan bisa mendapati bahwa tidak semua kecap cocok dengan segala masakan. Ada kecap-kecap tertentu yang tidak cocok ketika dimasak dengan makanan tertentu juga. Tetapi ada kecap-kecap merek tertentu yang sangat cocok, sangat pas ketika dimasak dengan makanan khas daerah tersebut. Mungkin Ibu, Bapak, Saudara tahu ada kecap produksi Kota Kudus yang cocok sekali ketika disantap menemani soto kerbau. Mungkin Ibu, Bapak, Saudara tahu bahwa di kota kita, Semarang ini, ada kecap yang begitu pas rasanya kalau dinikmati dalam makanan seperti asam daging. Mungkin Ibu, Bapak, Saudara tahu juga bahwa di kota-kota yang lain ada kecap-kecap produksi lokal yang cocok dengan makanan setempat. Kalau pakai kecap yang lain, belum tentu rasanya senikmat, sesedap ketika memakai kecap lokal tersebut. Nah, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Asdod berpikir bahwa
tabut perjanjian yang berisi 10 perintah Allah dalam 2 loh batu itu adalah jimat yang membawa kemenangan, jimat yang membawa kekuatan, jimat yang membawa kejayaan bagi bangsa Israel. Dan oleh karena itu ketika mereka merampasnya, ketika mereka merebutnya, mereka sangat bersukacita dan mereka meletakkan tabut perjanjian itu di samping patung sesembahan mereka, yaitu Dagon. Dalam pikiran orang-orang Asdod ini, kalau mereka menyembah Dagon saja, mereka sudah bisa mendapatkan kemenangan, apalagi ditambah dengan tabut perjanjian Allahnya bangsa Israel. Oh, tentu mereka akan menjadi bangsa superpower. Mereka akan menjadi bangsa yang kuat, perkasa, dan jaya. Tetapi apakah betul pikiran mereka? Ternyata tidak. Ketika tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu disandingkan dengan patung Dagon, dewa sesembahan mereka, patung itu terjatuh, berkali-kali jatuh, bahkan sampai pecah berkeping-keping. Hal ini kemudian membuat mereka, orang-orang Asdod ini, merasa khawatir, merasa takut, merasa cemas. Ya, kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang Asdod. Siapakah Allah? Ia adalah pribadi yang tiada tanding, tiada sanding, tiada banding. Tidak satupun pribadi dan kuasa di langit dan di bumi yang dapat disetarakan dengan kemuliaannya. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan dan perenungan atas bagian ini, kita sebagai umat Allah juga diingatkan sampai seberapa jauhkah kita betul-betul mengimani, menghidupi, menghayati kemahakuasaan Allah di dalam kehidupan kita sesehari lepas sesehari. Adakah kita masih memiliki pengharapan-pengharapan kepada kuasa-kuasa yang lain selain kuasa Allah? Saya ingatkan, hati-hati. Dunia menawarkan berbagai-bagai kuasa supaya kita bisa mengikuti, mencukupi standar kehidupan dunia ini. Masih ingat beberapa waktu yang lalu ada isu babi ngepet? Hati-hati terjebak dengan isu ini. Tahukah bahwa masih ada begitu banyak orang yang ternyata selain beragama Kristen, ternyata masih juga percaya pada kuasa-kuasa kegelapan yang dapat
menambah kekayaan, yang dapat memberikan pemulihan kesehatan, yang dapat memberikan umur yang lebih panjang. Tahukah ibu bapak saudara bahwa ada orang-orang Kristen yang ternyata menyalahgunakan Alkitab atau doa Bapa Kami atau pengakuan iman rasuli menjadi jimat, menambah kekuatan, membuat tubuh kebal terhadap senjata, dan masih banyak kegunaan lainnya. Ibu bapak saudara yang terkasih, saya mau katakan, hati-hati terhadap jebakan dunia ini, khususnya yang terasa sangat soft, lembut, terasa begitu menggoda. Kuasa uang, kuasa mamon. Hati-hati. Ketika kita berkata, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Yesus, aku mau meletakkan Engkau sebagai Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan di dalam kehidupanku. Di situ kita dituntut, di situ kita dipanggil, di situ kita diajak untuk betul-betul hanya menyerahkan hidup kita, segala pergumulan kita, bahkan berbagai-bagai kemungkinan yang ada di hadapan kita, masa depan kita, ke dalam tangan Tuhan. Bukan pada kuasa-kuasa yang lain. Oleh karena itu, ibu bapak saudara yang terkasih, jangan lengah. Jangan lemah. Jangan kemudian kita mencoba mencari kuasa-kuasa yang lain untuk memenuhi standar kehidupan sesuai dengan standar dunia ini. Karena Allah setia kepada kita semua, baiklah kita pun setia, berlaku setia kepada Tuhan Sang Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu mengaku diri sebagai manusia yang lemah dan terbatas, namun juga mengaku bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang hidup, yang memampukan kami untuk terus menjalani kehidupan di dunia ini dengan berbagai-bagai situasi dan kondisi yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Oleh karena itu, ya Bapa Surgawi, ajar kepada kami untuk tetap taat dan tetap setia kepadamu. Kami tidak digoyahkan dan diombang-ambingkan oleh godaan dunia ini, kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini demi kesenangan dan kedagingan kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas ibu bapak saudara yang terkasih. Mari kita tetap berjalan di dalam kasih setia Allah dan kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Tuhan memberkati.